Pastor Benny Hinn, salah satu pastor kondang karismatik, dia membuat pengakuan terbesarnya di tahun 2024 ini. Dia mengatakan bahwa nubuatannya itu bukan dari Tuhan, dan dia say sorry, dia minta untuk dimaafkan. Klasik. Dia bilang, saya kan hanya manusia. Simpelnya, dia sudah bernubuat palsu, alias membohongi umat, dan minta dimaklumi. Yeah, I'm just human and made mistakes like that. Kemarin Pak Stephen Tong berkata, Benny Hinn nabi palsu. Saya berkata, apa yang diajarkan Benny Hinn bukan dari Tuhan. Ajaran Benny Hinn bukan dari Alkitab. Itu ajaran yang melawan Alkitab. Saudara harus menolak. Ini sudah lama Pendeta Stephen Tong sangat keras dalam mengkritik Pastor Benny Hinn ini. Kalau ajarannya itu bukan ajaran dari Alkitab, bahkan ajaran dari Benny Hinn melawan Alkitab. And sadly, and I wish I can go back and fix it, but sadly, there were some prophecies I gave that were not accurate or from the Lord, but who's perfect? And for that, of course, I ask people to forgive me. I'm just human and made mistakes like that. Akhirnya muncul pengakuan dari Pastor Benny Hinn sendiri, mengkonfirmasi apa yang sudah disampaikan oleh Pendeta Stephen Tong. Jadi, paham ya, bahaya terbesar dari kekristenan itu bukan dari luar, itu bukan server tetangga sebelah, tapi ordal, orang dalam. Jadi Pastor Benny Hinn ini berdalih kalau ia tidak bijak dalam bernubuat. Banyak nubuatan yang nggak akurat alias bukan dari Tuhan, tapi disampaikan seolah-olah Tuhan yang bicara. Penggunaan diksinya boleh juga di sini. Kelihatan mencoba untuk elegan, masih mencoba untuk menjaga wibawa. Tapi simple. Itu nubuat palsu. Itu kebohongan. Ya, ngapain dipoles-poles lagi? Pengakuannya itu disampaikan pada bulan Mei yang lalu. Dan ini adalah pengakuan kedua yang terbesar setelah pengakuannya di tahun 2019 yang juga membuat surprise banyak orang. Pengakuan dosa dari Benny Hinn ini sebenarnya jujur li sudah terlalu terlambat alias udah nggak ngefek. Karena apa? Karena sudah puluhan tahun dia malang melintang dari satu mimbar ke mimbar lainnya. Dia sudah mencekoki banyak jemaat dengan pengajaran yang model seperti ini. Dan Benny Hinn sudah melahirkan juga, menginspirasi banyak penerusnya yang dari mimbar lantang untuk mengiming-imingi jemaat, memberi, mempersembahkan hanya untuk kepentingan mereka. Jadi, paham ya, bahaya terbesar dari kekristenan itu bukan dari luar, itu bukan server tetangga sebelah, tapi ordal, orang dalam. Siapa mereka? Mereka itu adalah para pastor, hamba-hamba Tuhan yang pengajarannya itu nggak biblikal, nggak berpusatkan kepada Kristus, dan nggak meninggikan Allah Tritunggal. Dan itulah yang menjadi gaya model pengajaran seperti Benny Hinn ini memang menarik, ya, membuat jemaat itu jadi terbuai karena selalu fokusnya itu hanya pada diri sendiri, bukan fokus pada Tuhan. Nanti Tuhan berkati aku, Tuhan melimpahkan berkat-berkat, langit terbuka, kemudian tingkap-tingkap langit itu mencurahkan berkat secara berkelimpahan sampai meluber, sampai bergelombang. Dan Benny Hinn cerdik juga. Ketika ngaku dosa soal nubuatan palsunya ini, pertama-tama dia menyalahkan guest speaker. Jadi dia menyalahkan pastor-pastor karismatik yang juga ikut berkhotbah dalam kebangunan rohani yang diadakan. Dia mengatakan bahwa mereka-mereka itu yang membahayakan jemaat, membahayakan umat, dan merusak reputasinya. Jadi intinya Pastor Benny Hinn dengan cerdiknya mau mengatakan, ya saya nggak sendiri. Banyak pembicara tamu yang memberikan nubuatan palsu dan mereka itu berbahaya. Jauh lebih banyak, jauh lebih berbahaya. Jadi Pastor Benny Hinn mau mengatakan nubuatan-nubuatan itu berdampak merusak reputasinya, merusak jiwa dari jemaat-jemaat. Itu yang terjadi. Tapi penyesalannya itu kenapa baru sekarang? Itu pertanyaannya. Nah sebenarnya nubuatan palsu itu kenapa muncul dari Pastor Benny Hinn? Karena itu adalah salah satu cara untuk membuat jemaat itu percaya, wah ini Benny Hinn ini seorang hamba Tuhan yang punya akses langsung dengan Tuhan, memiliki urapan yang super dahsyat, dan
supaya jemaat itu apa? Bisa langsung percaya, langsung follow, langsung memberikan persembahan demi persembahan yang diminta oleh Pastor Benny Hinn. Jadi, lagi-lagi tujuan nubuatan itu disampaikan, diobral, supaya apa? Supaya membuat jemaat itu dengan polosnya percaya, sehingga sampai ketika diminta untuk memberikan persembahan, mereka bisa memberikan persembahan yang lebih banyak. Nih, Tuhan sudah berbicara. Dan sayangnya, banyak juga orang-orang Kristen di Indonesia yang terlanjur percaya dengan pengajaran semacam ini. Percaya Benny Hinn itu seorang hamba Tuhan yang diurapi dengan dahsyat. Pertanyaannya, kalau diurapi, kenapa dia sendiri belakangan ngaku nubuatan-nubuatannya itu bohong? Nah, banyak orang Kristen karena dari awal tidak diberikan satu fondasi pengajaran yang benar, langsung fokus pada berkat, mencari berkat Tuhan, maka mereka akan selalu membenarkan, menjustifikasi pengajaran dari Benny Hinn, mengaminkan semua yang dia khotbahkan, yang dia sampaikan. Apapun yang dia ngomong, mau nubuatan palsu juga, oke, amin. Nah, miris ya. So, waspadalah kalau ada pastor-pastor yang bicaranya itu mulai dengan intro, dengan pendahuluan, semalam, atau tadi Tuhan bicara sama saya. Tuhan tiba-tiba berbicara langsung kepada saya. Itu intro yang ujung-ujung hati-hati. Itu tidak membawa orang pada pengajaran dan pengenalan kepada Tuhan yang benar. Tuhan sudah berbicara melalui Bible, melalui firman-Nya secara final. So, waspadalah terhadap pengkhotbah-pengkhotbah, pengajar-pengajar palsu yang mengiming-imingi berkat berkelimpahan, tapi sebenarnya memanipulasi atau mengeksploitasi Alkitab untuk kepentingannya. Mimbar akhirnya hanya menjadi satu ajang pembenaran untuk pengajaran yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Akhirnya jemaat gak pernah diberikan makanan yang solid, pengajaran yang benar untuk membawa pengenalan kepada Allah yang benar, mengalami Allah dengan benar, atau membawa pengenalan kepada Kristus yang lebih dekat, yang lebih deep lagi, tapi hanya diantar pada pengajaran demi pengajaran yang model prosperity theology atau pengajaran kemakmuran ini. Nah, sekarang saja kita untuk melihat, menyimak pengakuan si Pastor Benny Hinn ini dalam videonya. The two things I regret most in ministry. I was not too wise a number of times with prophecy. Number one, I had guests come to the crusades that I think brought harm to not only people's lives but also to my reputation, because their prophecies were not really prophecy. They went outside the borders of redemption. And then there were times when I thought God had showed me something that He wasn't showing me, and I spoke it out. But in 1 Corinthians 13, we see very clearly that we all prophesy in part. That means we don't see the full picture. And sadly, and I wish I can go back and fix it, but sadly, there were some prophecies I gave that were not accurate or from the Lord. But who's perfect? And for that, of course, I ask people to forgive me. I'm just human and made mistakes like that. And I'll probably make them again, I suppose, down the road, because I'm not perfect. Thanks for watching. God bless.